Ia sadar bahwa tantangan terbesarnya bukan lagi soal jarak fisik, melainkan bagaimana cara menarik kembali adiknya dari arus informasi deras yang perlahan mulai mengikis kemampuan mereka untuk benar-benar saling bicara. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Dek, kamu ngomong apa sih? Tanya Ardi, dahinya berkerut melihat adiknya, Raya, yang kini asyik dengan ponselnya. Raya, seorang anggota Gen Alpha sejati, hanya mengangkat bahu tanpa menoleh. Apa sih? Bang? Itu namanya Riz. Jawabnya singkat, jarinya sibuk mengetik di layar. Ardi menghela napas. Rasanya baru kemarin Raya masih suka merengek minta dibacakan dongeng. Sekarang, kosakatanya sudah di luar jangkauan kamus bahasa Indonesia manapun. Riz? Itu artinya apa lagi? Ih, abang kudet banget. Riz itu carisma gitu loh. Jelas Raya, akhirnya menatap kakaknya dengan ekspresi campuran antara jengkel dan kasihan. Kalau abang ngomong kayak gitu ke cewek, langsung auto cring. Bang. Ardi merasa kepalanya berasap. Bagaimana ia bisa berkomunikasi dengan adiknya kalau setiap kalimat harus diterjemahkan dulu? Jadi, kalau kamu bilang seseorang punya Riz, itu artinya dia karismatik. Betul sekali, Bang. Contohnya kayak Jaehyun NCT. Dia itu King of Riz, sahut Raya dengan mata berbinar. Ardi hanya bisa geleng-geleng. Ini bukan pertama kalinya ia mengalami kendala bahasa dengan Raya. Minggu lalu, adiknya bilang, gak punya uang padahal Ardi tahu Raya baru saja dapat uang jajan dari bunda. Ternyata, emoji menangis dan tangan memohon itu hanya ekspresi hiperbolis, bukan pertanda kemiskinan sejati. Ardi merasa seperti agen rahasia yang berusaha memecahkan kode Gen Z Alpha. Ini Jakarta, bukan planet lain. Kenapa bahasanya bisa jauh sekali berbeda? Raya tak bisa lepas dari layar ponselnya. TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, semuanya menyajikan konten video pendek yang tak ada habisnya. Jari kecilnya dengan lincah menggeser layar ke atas, berpindah dari satu video ke video lain dalam hitungan detik. Sebuah video tentang cara membuat aesthetic room decor for small space, langsung berganti dengan tarian viral yang sedang tren, lalu kepotongan podcast yang membahas teori konspirasi alien. Ardi, yang sedang mencoba membaca buku di sebelahnya, diam-diam mengamati adiknya. Ia melihat bagaimana mata Raya terpaku pada layar, ekspresinya berubah-ubah seiring konten yang muncul. Sesekali ia terkekeh pelan, lalu tiba-tiba wajahnya datar lagi, sebelum beralih ke video berikutnya. Ardi merasa ada sesuatu yang hilang dari interaksi itu. Tidak ada jeda, tidak ada refleksi, hanya konsumsi cepat tanpa henti. Dek, kamu gak pusing apa lihat video terus? Tanya Ardi akhirnya. Raya mendongak. Matanya sedikit menyipit karena terlalu lama menatap layar. Enggak, Bang. Seru kok. Banyak info baru. Info apa? Barusan kamu lihat orang joget-joget, terus sekarang lagi lihat kucing pakai topi. Goda Ardi. Raya mengerucutkan bibirnya. Itu namanya comfort content. Bang, abang mana ngerti? Ia kembali fokus pada ponselnya, seolah percakapan mereka tidak lebih menarik daripada video-video pendek itu. Ardi menghela napas. Ia tahu Raya tidak bermaksud kasar, tapi ia merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Sebuah jarak yang tercipta dari algoritma dan dopamine rush yang instan. Ia ingat bagaimana dulu mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam bermain monopoli atau membaca komik bersama. Kini, dunia Raya seolah menyusut menjadi sebuah kotak persegi panjang di genggamannya, dan Ardi merasa seperti pengamat asing di dalamnya. Bara, seorang bos milenial di sebuah startup kreatif di Jakarta Pusat, mengusap wajahnya. Sudah 30 menit ia menatap pesan dari salah satu stafnya. Siska, seorang Gen Z yang baru lulus kuliah. Pak Bara, meeting jam 3 nanti cancel ya orang dengan tangan terlipat. Bara tahu arti emoji tangan memohon itu. Tapi yang membuatnya pusing adalah pesan sebelumnya. Pak, saya sick. Timun. Mentimun? Bara membatin. Apa maksudnya emoji mentimun ini? Apakah Siska sedang sakit perut karena makan mentimun? Atau ini kode rahasia Gen Z untuk
saya tidak masuk kerja? Ia bahkan sempat googling arti emoji mentimun Gen Z dan menemukan beberapa artikel yang membahas tren emoji aneh, termasuk emoji meteor yang berarti kiamat atau kehancuran, dan emoji mentimun yang entah kenapa bisa diartikan sebagai mood tidak baik. Bara mencoba mengirim pesan balasan, "Sakit apa, Siska? Cepat sembuh ya." Tak lama kemudian, balasan masuk, "Iya pak, literally dying. Nanti saya kirim update ya, napas panjang." Literally dying? Dengan emoji bintang berkedip, ia tahu Siska tidak benar-benar sekarat. Itu hanya hiperbola khas Gen Z. Dulu, jika seseorang sakit, mereka akan mengirim pesan yang jelas, "Saya demam," atau "Saya sakit kepala." Sekarang, ada lapisan-lapisan metafora dan ironi di balik setiap emoji. Bara merasa tua. Dulu, ia bangga dengan kemampuannya beradaptasi dengan teknologi dan tren. Tapi menghadapi Gen Z, ia merasa seperti penjelajah waktu yang terlempar ke masa depan yang penuh dengan kode visual tak terduga. Ia melirik jam tangan, ia harus menelepon Siska untuk menanyakan kondisinya yang sebenarnya. Ini satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban yang jelas tanpa harus menerjemahkan kode visual. Ardi mengajak Raya untuk duduk di sebuah kedai kopi di bilangan Jakarta Selatan, berharap suasana sore ibu kota bisa mencairkan suasana. Namun, harapan itu pupus ketika ia melihat Raya tetap terpaku pada layar ponselnya. Jempol gadis itu bergerak secara otomatis, menggeser layar setiap 5 detik sekali. Ardi memperhatikan bagaimana pupil mata adiknya bergerak cepat, mengikuti transisi warna-warni dari video-video pendek yang sedang viral. Ardi meletakkan gelas kopinya dengan sedikit tekanan agar adiknya sadar akan keberadaannya. Ia meminta Raya menyimpan ponsel tersebut karena tujuan mereka keluar adalah untuk berkomunikasi secara langsung. Raya sempat menunjukkan keberatan dengan dalih ia sedang mengikuti tren yang sedang diperbincangkan di sekolahnya. Ia merasa akan dikucilkan jika tidak mengetahui istilah terbaru atau lagu yang sedang digunakan sebagai latar video viral hari itu. Ardi kemudian mulai menjelaskan dengan lebih serius. Ia menyampaikan bahwa fenomena konsumsi konten secara berlebihan ini mulai mempengaruhi cara kerja otak mereka. Ia menyebutkan istilah pembusukan otak atau brain rot yang merujuk pada kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang membutuhkan pemikiran mendalam. Informasi yang masuk terlalu cepat dan dangkal membuat ingatan jangka pendek menjadi penuh. Namun tidak ada satupun informasi yang benar-benar terserap sebagai pengetahuan. Raya tampak merenung. Ia mengaku bahwa akhir-akhir ini ia merasa sulit membaca buku pelajaran lebih dari 2 halaman. Pikirannya selalu melayang ke arah notifikasi ponsel. Ia merasa kepalanya penuh dengan potongan melodi dan kalimat-kalimat aneh yang terus berulang. Namun ia sendiri tidak memahami apa manfaat dari semua itu. Ardi menyadari bahwa adiknya adalah korban dari sistem algoritma yang dirancang untuk terus menahan perhatian manusia selama mungkin. Kembali ke dunia kerja, Bara masih berusaha memahami dinamika komunikasinya dengan Siska. Setelah pertemuan singkat di kantor pusat di daerah Sudirman, Bara menyadari bahwa konflik yang terjadi selama ini bukanlah karena ketidaksopanan, melainkan perbedaan budaya digital yang sangat kontras. Baginya, bahasa adalah alat untuk menyampaikan fakta secara akurat. Sementara bagi Siska dan generasinya, bahasa adalah ekspresi emosi yang seringkali bersifat ironis dan tidak bisa diartikan secara harfiah. Bara memutuskan untuk mengadakan sesi diskusi santai dengan timnya. Ia meminta Siska menjelaskan beberapa istilah internet yang sering ia gunakan agar tidak ada lagi kesalahpahaman di masa depan. Siska dengan antusias menjelaskan bahwa penggunaan istilah tertentu atau emoji aneh adalah cara mereka untuk mengatasi tekanan pekerjaan dengan humor. Bagi mereka, dunia digital yang sangat cepat adalah tempat untuk melarikan diri, namun terkadang kebiasaan itu terbawa ke ranah profesional. Di sisi lain, Ardi juga mulai mengambil langkah nyata untuk membantu Raya. Ia tidak melarang total penggunaan ponsel, namun ia mulai menjadwalkan waktu tanpa gawai setiap malam. Mereka mulai kembali ke kebiasaan lama seperti bermain catur atau sekadar berjalan kaki di sekitar taman kota tanpa membawa ponsel. Ardi ingin membuktikan kepada Raya bahwa dunia nyata memiliki resolusi yang lebih tinggi dan makna yang lebih dalam daripada layar kecil berukuran 6 inci. Cerita ini berakhir dengan sebuah kesadaran bahwa perubahan zaman tidak bisa dihindari.
Generasi milenial seperti Ardi dan Bara harus belajar untuk lebih terbuka dan bersabar dalam menerjemahkan dunia adik-adik mereka. Sementara itu, generasi Z dan Alpha perlu diingatkan kembali tentang pentingnya jeda dan fokus di tengah gempuran informasi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tidak pernah tidur, mereka semua belajar untuk kembali saling mendengarkan, melampaui segala istilah aneh dan algoritma yang membelenggu.